madi iku maun banyu abyadu kang putih apa ma au asfaru to kang kuning apa ma roki kun kang cower apa ma yakhruju kang metu apa ma yakhruju kang metu apa ma ghaliban ing dalem kaprai inda sauran nalikane tangine syahwat bi ghairi syahwatin kelawan liyane syahwat qawiyatin kang kuat apa syahwatin awadien lan wadi bimuhmalatin kelawan dal kang den suwungake saking wawa utawi wadi banyu abyadu kang putih apa mak kadirun kang budek apa mak fakhinon kang mak yakhruju kang metu apa mak ghaliban ing dalem kaprai ghaliban ing dalem akibal bauli ing dalem sause uyuh ing dalem sause uyuh au ada hamli syai'in utawa nalikane nggawa ing suwiji-wiji utawa nalikane wiji-wiji sakilin kang abot apa syek sakilin kang abot wadamin hatta ma baqiya ala nahwi azmin innahu ma'fuun anhu pun. Sekarang kemarin bahwa syarat yang kedua daripada sholat adalah suci badannya, suci pakaian dan segala hal yang dibawa, wa makanin dan suci tempatnya, badan, pakaian dalam kurung apapun. Yang ketiga tempat itu harus suci dari najis yang tidak dimakfu. Fala tasihhu as-salatu ma'ahu. Maka dalam kondisi ada najisnya, entah itu badannya, pakaiannya, entah itu tempat sholatnya, maka menjadikan sholat itu sah. Meskipun walau nasian au jahilan biwujudi. Mungkin orang ini lupa. Meskipun orang ini lupa. Ataupun orang ini mungkin jahil biwujudin najis. Tidak tahu tentang keberadaan najis. Gak sadar maksudnya Pak. Jadi ngerti-ngerti misalnya ini Pak, sholat. Tahu-tahu setelah sholat bajunya dilihat, loh ada darah. Berarti dia ini dalam kondisi jahilan biwujudin najis. Dalam kondisi tidak tahu tentang wujud atau keberadaannya najis pada pakaiannya. Ini tetap hukum sholatnya tidak sah ketika ada najis pada badan, pakaian, atau tempat sholatnya. Meskipun dia tidak tahu keberadaan najis itu. Artinya gak iso ngene, mau gak ngerti kok, gak ngerti yo gak apa-apa. Oh gak bisa. Gak tahu kan tadi. Ketika kamu tahu dan sadar bahwa sholat kamu tadi kamu lakukan dalam kondisi pakaian kamu, badan kamu, tempat kamu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Au bikaunihi mubtilan. Ataupun mungkin dia tahu tentang keberadaan najis, tapi tidak tahu kalau najis itu membatalkan sholat. Contoh, sadar bahwa mungkin di bagian itu ada darah, sadar. Tapi dia tidak tahu bahwa darah itu membatalkan terhadap sholat. Ini sama saja. Saya nggak tahu kok. Kalau darah itu ternyata menjadikan sholat itu batal, menjadikan sholat itu tidak sah, sama saja. Tidak ada dampak hukum keringanan karena ketidaktahuan itu. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Dalil kenapa seseorang itu diharuskan suci badannya, pakaiannya, tempat sholatnya adalah ayat wa fatahhir. Dan sucikanlah pakaian-pakaian kalian. Kalau pakaian saja, kok cara ngono pikirannya ngono, Pak? Kalau pakaian saja yang tidak dari badan kita harus suci, apalagi maka pakaian, badan, tempat sholat, apapun yang menyentuh tubuh kita. Wali khabari syaikhaini, dan juga adanya hadis Imam Bukhari Muslim, yaitu hadis idza aqbalatil haidhah. Kata hadisnya begitu. Tatkala haid itu lagi gencar-gencarnya,
maka fada'is shalah, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghsili, angkat dam wasalli. Tapi ketika darah itu mulai berhenti, maka basuhlah darah itu, mandilah, kemudian sholatlah. Hadis ini menjadi satu dalil, ternyata darah itu mampu menjadi satu manek, satu penghalang untuk seseorang itu terhalangi untuk tidak sah melakukan sholat. Darah, oh berarti najis. Wala yadurru muhadatu najisin li badani, lakin tukrahu ma'a muhadatihi kastigbali najisin au mutanajisin. Kemarin sudah disebutkan bahwa yang disyaratkan untuk suci dari najis itu adalah badan. Setelah badan, malbus, pakaian atau apapun yang dibawa. Kemudian tempat sholat. Lah, tolak ukur tempat sholat itu semuanya adalah tentang tempat yang tersentuh oleh badan kita. Titik dari tempat sholat yang bertemu langsung dengan badan kita. Mungkin dengan kedua kaki, mungkin dengan kedua lutut ketika sujud, mungkin dengan kedua telapak tangan ketika sujud, mungkin dengan jidat ketika sujud. Otomatis selain area yang tidak bertemu dengan area tubuh-tubuh tadi itu, maka itu meskipun ada najis, hukumnya tidak membatalkan sholat. Jadi kok misalkan Pak, kita sujud di bawah dada kita, nggak nempel berdada loh ya, dadanya begini, ini tempat sholatnya. Di bawahnya itu ada kotorannya, ono tae. Batal nggak Gus? Nggak batal. Cuma hukumnya makruh bersejajar dengan najis, sebagaimana makruh hukumnya menghadap ataupun menghadap kepada barang najis ataupun barang mutanajis. Yes. Jadi kalau kita itu bersejajar dengan najis, maka hukum sampai haram, nggak sampai batal, tapi makruh. Makruh. Wasaqfu kadzalik in qaruba minhu bihaitsu yu'addu muhadhiyan lahu urfan. Apakah yang dianggap makruh itu hanya ketika najis itu sejajar dengan tubuh? Paham? Apakah yang dianggap makruh itu ketika tubuh kita sejajar di bawahnya? Ataukah sama ketika najis itu ada di atasnya? Jadi paham ya? Kalau kasus sajadah, ada najisnya. Kemudian badan kita ada di atasnya ketika sujud. Otomatis badan kita menjadi muhaddah, menjadi sejajar dengan najis. Dan ini hukumnya makruh. Apakah kemakruhan hukum badan sejajar dengan najis itu hanya ketika najisnya di bawah? Ataukah juga berlaku ketika najisnya di atas? Ternyata wasaqfu kadzalik. Ternyata as-saqaf, saqaf itu payon. Payon itu atap. Ternyata atap hukumnya sama dengan tempat sholat. Artinya bagaimana? Ketika atap itu qaruba minhu, jaraknya tidak terlalu jauh dengan tubuh kita, dengan badan kita, dengan orang yang sedang sholat, dengan gambaran orang akan dianggap sejajar, mensejajari najis yang ada di atap, maka hukumnya pun sama, yaitu makruh. Omae wong lawas-lawas Pak ya, wonge dukure sak meter 70, omae 20 sampai, omae 2 meter. Kan otomatis jarak kepala kita dengan atap kan tidak jauh. Yes? Di atasnya pas ada najis. Gimana hukumnya? Batal? Tidak ada batal, tapi makruh. Karena apa? Karena dengan begitu dekatnya atap dengan tubuh kita, maka akan ada anggapan bahwa tubuh kita, badan kita muhadhiyan lin najis urfan, sejajar dengan najis secara urfi, dan itu hukumnya makruh. Karena kemakruhan sejajar dengan najis oleh badan kita itu tidak hanya berlaku ketika najisnya di bawah, juga berlaku ketika najisnya di atas. Wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairi shalah wa mahallu fi ghairi tadammuhi bih fi badanin aw thawbin. Terus apakah orang itu wajib membersihkan, wajib menjauhi, menghilangkan najis itu hanya di dalam sholat? Kalau mau sholat kan jelas, badannya, bajunya, tempatnya harus suci dari najis. Apakah hukum bersuci dari najis itu hanya berlaku di dalam sholat? Kalau di luar sholat berarti bebas. Masih mau ngoyong-ngoyong ini, cus, ditekling ini, nguyu awake dhewe, gak apa-apa. Enggak sholat aja. Anak wong nguyu pinggir dalan ini ya. Tur nang wit, gak cawi. Esek lebok nih, selerek.
Apakah kasus semacam itu dihukumi tidak berdosa, Gus? Apakah memang kewajiban menghilangkan najis itu hanya berlaku dalam sholat saja? Di luar sholat tidak berlaku? Maka jawabannya memang bahwa menghilangkan najis itu hukumnya tidak wajib di luar sholat. Artinya meskipun tidak dihilangkan najisnya di luar sholat, itu hukumnya tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kecuali bila mana terjadi tadhabuh bin najasah. Kecuali bila mana terjadi tadhabuh bin najasah. Tadhabuh bin najasah itu apa, Gus? Tadhabuh bin najasah itu melumuri badan, melumuri tubuh dengan najis. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya berdosa. Maka kalau prakteknya tadhabuh bin najasah, karena itu hukumnya haram, maka harus segera dihilangkan. Fahuwa haramun bila hajatin. Tadhabuh bin najasah, melumuri badan, melumuri baju dengan najis, itu hukumnya haram tanpa ada hajat. Hukumnya haram tanpa ada hajat. Tak kasih contoh, ya. Tak kasih contoh. Besok ini hari raya Idul Adha. Jagal-jagal, mohon maaf ya. Yang jagal-jagal atau yang bantu nyembelih-nyembelih. Kalau kamu habis bantu nyembelih, kena darah, kena najis-najis. Lek durung tutuk, jenenge durung tutuk. Kalau memang belum selesai, namanya belum selesai. Ya jangan dihilangkan, wong belum selesai. Maksudnya, andai kata di badannya ada najis itu ada hajatnya. Wong memang lagi bersih-bersih, Gus saya. Lah pertanyaannya kalau sudah selesai, begitu wis mari, durung dibersihin ya enak turu nih, paham? Paham? Wis mari tutup sudah selesai, hajatnya sudah ada. Rokokan ngopi, hahaha, tangan gete kene gete tok, kelambi gete, najis tok. Ini hukumnya gimana, Gus? Haram. Ngangel ya Gus, ini haram. Lek kowe sik tandang gawe ora diangel-angel karena itu ada hajat. Namanya juga lagi bersih-bersih. Namanya juga lagi punya gawe apa namanya nyembelih kurban. Tapi kalau sudah selesai, lek sing jenenge wis mari, ya wis mari. Apa lapo wis mari. Maka kalau sudah selesai, kalau memang sudah tuntas, sudah selesai, maka hukumnya haram untuk berlumuran najis pada badan ataupun pakaian tanpa adanya hajat. Pun. Kemudian wa syar'an mustaqdzarun yamna'u sihhatas salati haitsu la mursa. Fa huwa karawthin wa baulin walau kana min wa jaradin wa ma la nafsalahu sa'ilah. Kemudian definisi najis sekarang. Najis itu adalah mustaqdzar. Setiap sesuatu yang dianggap menjijikkan. Yes. Najis adalah mustaqdzar. Segala sesuatu yang dianggap menjijikkan. Segala sesuatu yang menjijikkan dan menghalangi kesahan sholat. Dan menghalangi kesahan sholat tanpa ada yang meringankan, itu adalah najis. Ya? Najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan, yang menghalangi kesahan sholat tanpa ada yang meringankan. Itu namanya najis. Najis itu seperti apa? Najis itu seperti kotoran ataupun kencing. Kotoran atau kencing. Walau irin. Meskipun kotoran atau kencing itu dari hewan seperti burung. Meskipun kotoran dan kencing itu dari burung. Wasamakin ataupun dari ikan. Wajarodin ataupun dari belalang. Wamala nafsalahu sa'ilah ataupun dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Artinya apa? Mau hewan apapun, menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i,
Yang namanya kencing dan kotoran itu meskipun dari burung, meskipun dari ikan, meskipun dari belalang, meskipun dari hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir, itu tetap dihukumi najis. Walau kan au min ma'kulin lahmuhu alal asah. Atau meskipun dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Atau dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Menurut pendapat yang kuat, itu hukum kotoran dan kencingnya tetap najis. Qolal istokhri ustukhri warruyani min a'immatina kamalikin wa ahmadah innahuma tahirani minal ma'kuli. Tapi dawuhnya Imam Ustukhri, dawuhnya Imam Ruyani dari kalangan mazhabnya Imam Syafi'i, selaras dengan pendapatnya Imam Malik, selaras dengan pendapatnya Imam Ahmad. Berarti banyak loh Pak. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali, mazhabnya Imam Malik Maliki, dan beberapa ulama dalam mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ustukhri, Imam Ruyani, dan imam-imam yang lain mengatakan bahwa innahuma, bahwasannya kotoran dan kencing itu dihukumi tohironi, suci bila mana dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Itu siapa sih ngomong? Kok kowe ngeramuti manuk, bendina pancene penggaweane ngeramuti manuk ae. Wangel Gus. Kok bendina kena telek manuk. Kalau solusi ya, kira-kira sih nggak najis. Ikut pendapatnya. Innahuma tahirani minal ma'kul. Bahwa kencing dan kotoran itu dihukumi suci dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Termasuk wedhus. Hah? Nyekel telek wedhus. Suci ku suci rapopo. Karep-karepmu suci. Walau rafat au qa'at bahimatun habban. Fa in kana salban bihaitsu law zuri'a nabata famutanajjisun yusal wa. Terakhir, bagaimana dengan praktek-praktek anu Gus? Kopi luwak, ngerti kopi luwak ya? Kopi luwak itu kopi wungkul Pak. Dilebokne diuntal, metu pancet wungkul. Kena wetenge luwak itu, dadi metu kopine luwak. Apakah biji yang keluar dari perutnya hewan, keluar dari jalur belakang, itu dihukumi najis atau tetap suci? Boleh dikonsumsi atau tidak? Pertanyaannya. Karena biji ini sudah masuk ke dalam mulut, otomatis masuk ke dalam perut, baru kemudian lewat jalur belakang. Apakah ini dihukumi najis ataukah dihukumi suci? Nah ini bagaimana? Lain. Pun niki pembahasannya lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab.